Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para adik-adik sekalian yang telah mengikuti turut serta dalam pembuatan video ini, di sini ada perkenalan dulu bagi yang belum kenal. Ada yang namanya Mbak Adel, Mbak Ima, Mbak Syifa. Ini ingin mendengarkan keterangan, yakni tholabul ilmi, mencari penjelasan tentang kali ini kita akan membahas keterangan yang ada dalam kitab Tafsir Wasit. Nah, yang pertama yakni membahas tentang surat yang pertama dalam Al-Quran, di halaman pertama itu ada namanya surat Al-Fatihah, atau dinamakan dengan Ummul Quran, ibu'e Al-Quran. Nah, itu apa aja yang ada keterangan di Tafsir Wasit itu tentang surat Al-Fatihah. Yang pertama, sebelum kita lebih lanjut, lebih dalam lagi, tentunya kalian harus mendengarkan ya, simak dengan seksama. Nanti saya akan tanya kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian tadi pegang tadi pertanyaannya. Nanti penjelasannya sekalian tangkap, pahami. Jadi pulang dari sini dapat ilmu baru. Pertama, kalian tentunya sudah tahu surat Al-Fatihah. Bahkan kalian juga sudah hafal kan? Nah, surat Al-Fatihah, mungkin ada yang tahu artinya apa? Pembukaan, ya betul. Mbak Syifa betul, artinya pembukaan. Ya. Yang di sini ada 3 poin atau 3 pertanyaan sekaligus jawabannya. Mungkin dari Mbak Adel ada pertanyaan pertama yang ingin disampaikan berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Mbak Adel, apa yang ingin ditanyakan? Kapan surat Al-Fatihah diturunkan? Nah, untuk menerangkan tentang kapan surat Al-Fatihah itu diturunkan, nah tentunya yang pertama, kalau melihat dari keterangan di Tafsir Wasit, itu adalah bahwasanya di Tafsir Wasit itu ada penjelasan innar ra'ya ar-rajiha bainal muhaqqiqin minal ulama'i annaha nazalat bimak kata. Tahu artinya? Tahu nggak? Nggak tahu. Maksudnya apa? Jadi kalau dari Shahibul Tafsir Wasit itu mengatakan bahwa pendapat yang paling rajih di antara ulama yang muhaqqiqin itu adalah bahwasanya yang paling rajih, mereka berpendapat bahwasanya surat Fatihah itu diturunkan di kota Mekkah. Siapa yang tahu kota Mekkah? Tahu di mana? Kota Mekkah itu ya nggak tahu, kita belum ke sana juga kan. Tapi moga-moga kita bisa ziarah ke sana, amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah yang pertama, yakni dia diturunkan di kota Mekkah. Bahkan surat Al-Fatihah itu adalah min awailima nazala minal qur'ani bi Makkah. Bahkan surat Al-Fatihah itu adalah termasuk dari beberapa surat yang pertama yang turun di kota
Mekah. Maksudnya turun itu diwahyukan melewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu diturunkan di kota Mekah. Itu yang pertama, jadi turunnya di kota Mekah. Itu dari pendapat yang paling rajih. Kemudian yang kedua, itu ada yang berpendapat bahwasanya qila innaha madaniyatun. Ini ada yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu turun di kota Madaniyah. Turun di kota Madaniyah. Itu yang kedua, di kota Madinah. Yang pertama di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah. Ini perbedaan pendapat dari ulama ya. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwasanya wakila innaha nazalat marrataini, marratan bi Makkah hina furidatis sholatu wa marratan bil Madinah hina huwilatil qiblah. Jadi pendapat yang ketiga itu ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu turun 2 kali. Yang pertama itu turun di kota Mekah, yang kedua turun di kota Madinah. Itu. Yang pertama turun di kota Mekah ketika difardukannya sholat. Jadi ketika sholat itu difardukan, itu turun di kota Mekah. Kemudian yang kedua itu Al-Fatihah turun di Madinah, ini ketika kiblat itu dipindah. Yang asalnya kiblat menghadap sholat itu adalah ke arah Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah, yakni ke Mekah. Nah, kemudian karena di sini banyak sekali perbedaan pendapat, bahwa ada 3 pendapat ya kan tadi, yang mengatakan ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di 2 kali, di Mekah sama di Madinah. Kemudian ada yang mengomentari 3 pendapat ini. Siapa? Yakni Imam Al-Qurtubi, namanya Imam Al-Qurtubi. Itu mengomentari mana di antara 3 pendapat ini yang paling benar yang mana. Nah, beliau mengatakan al-awwalu as-sahhu. Yang pertama itu yang paling benar, yang paling sahih. Yang pendapat yang pertama tadi di mana? Di Mekah. Nah, itu. Jadi pendapat yang pertama, ya ini turunnya di kota Mekah, itu yang paling benar. Jadi surat Al-Fatihah yang paling benar, yang ini pendapatnya adalah menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu turun di kota Mekah. Karena apa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Bunyinya walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Nah, kenapa mengacu pada alasannya, dalilnya adalah menggunakan surat Al-Hijr, karena surat Al-Hijr itu turunnya di kota Mekah. Itu sudah menjadi ijma para ulama. Wala khilafa fi anna fardhis sholati kana bi Makkah. Dan tadi kan dikatakan bahwasanya ada yang berpendapat turun di kota Mekah karena berkenaan tentang difardukannya sholat. Nah, makanya dari ulama itu enggak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilafiyah bahwasanya kefarduan sholat itu waktu itu fardunya, kapan fardunya sholat itu difardukan, itu ketika berada di kota Mekah. Itu begitu. Kemudian yang kedua adalah
ketika apa tadi namanya, difardukannya, bukan difardukannya, dipindahnya arah kiblat yang asalnya menghadap Baitul Maqdis pindah ke Mekah. Nah, itu adalah pertanyaan dari Mbak Adel jawabannya. Jadi Mbak Adel tadi tanya bahwasanya kapan di mana surat Al-Fatihah itu diturunkan. Jawabannya adalah di mana tadi Mbak Adel? Di Mekah. Di Mekah. Menurut pendapat yang paling benar. Tadi ada yang berpendapat lagi di mana? Madinah. Di Madinah. Nah, ada yang mendapat apa lagi tadi? Turun dua kali di Mekah sama di Madinah. Nah, itu sudah terjawab ya Mbak Adil ya? Ya. Sudah paham? Paham. Oke. Nampaknya ini sudah lama, jadi udah berapa menit ini kita lanjutkan besok lagi dengan pertanyaan yang baru. Lanjutannya tentang surat Al-Fatihah. Ya, mungkin cukup hanya di sini dulu tentang majelis ilmiah kita. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Lam, diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.